Kepulauan Azores adalah 9 pulau di Samudra Atlantik yang terletak di sepertiga jalan dari Eropa ke Amerika Utara. Buku sejarah menyatakan para penjelajah Portugis menemukan negara kepulauan indah ini pada abad ke-15. Sebelumnya, kepulauan ini tidak berpenghuni. Azores masih termasuk wilayah Portugal, jadi rasanya tidak ada kontroversi atau misteri di sini. Kecuali fakta bahwa beberapa peneliti berpikir Azores adalah rumah bagi peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Banyak orang setuju dengan gagasan bahwa kota Atlantis yang terkenal itu berada di sini. Pada tahun 2010, arkeolog mengumumkan mereka menemukan semacam bangunan di kepulauan itu yang tampak seperti bangunan dari zaman batu. Jika itu benar, berarti peradaban pada masa itu sudah cukup maju sampai bisa bepergian sejauh itu dan mendiami kepulauan terpencil ini. Komisi ilmiah khusus mempelajari masalah ini dan memutuskan bahwa bangunan itu adalah formasi batuan alami atau berasal dari zaman yang lebih modern. Jadi, penduduk pertama di sana seharusnya bangsa Portugis. Hal ini tidak menghentikan ilmuwan yang tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Mereka menganalisis DNA tikus dari Azores dan menemukan bahwa karakteristik DNA itu sama dengan tikus rumahan dari Eropa Utara. Tikus tidak mungkin pergi sejauh ini kalau bukan karena manusia. Jadi sepertinya sudah ada yang mendarat lebih dulu di Azores sebelum bangsa Portugis. Keadaan pun makin menarik. Dr. Felix Rodrigues yang bekerja di Universitas Azores bertekad untuk mencari tahu kapan hal itu terjadi. Dia mempelajari bangunan megalitikum yang ditemukan di Azores. Bangunan yang serupa ditemukan di Eropa Barat dan di Mediterania dan sudah ada sejak zaman Neolitikum. Menurut Dr. Rodrigues, penemuan paling tua berasal dari 4.200 tahun yang lalu, entah peradaban mana yang meninggalkannya. Sang profesor mengidentifikasi 7 bangunan megalitikum di satu kompleks sebagai dolmen untuk orang-orang yang sudah wafat. Semua rongganya berbentuk silinder dan jelas gak kaya formasi alami. Material dari rongga-rongga itu ternyata sudah berumur 2.500 tahun. Ada juga beberapa keramik yang sepertinya lebih tua. Sepertinya bebatuan di area itu sudah diangkat. Bisa kelihatan dari gelombang kecil yang terbentuk karena lava. Lava itu kental dan lengket, jadi bekasnya nggak mungkin vertikal. Pasti ada yang memindahkan batu itu dari posisinya yang horizontal. Penemuan menarik lainnya adalah jangkar batu berlubang di dekat laut. Jangkar batu serupa digunakan di Mediterania dan pantai Atlantik Eropa dan sudah ada sejak 1000 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Portugis pada abad ke-15 itu adalah pelaut canggih dan cuma pakai jangkar besi, gak pernah pakai jangkar batu. Ilmuwan juga berhasil menemukan bangunan yang dibangun di Tauf. Bangunan ini mirip dengan yang dibangun di Mediterania yang umurnya setidaknya 2000 tahun. Bangunan ini disebut Columbarium dan digunakan untuk menyimpan abu dari orang-orang yang wafat. Mereka juga menemukan sesuatu yang mirip oven di dekatnya. Jadi ini mungkin bagian dari suatu kompleks. Ada juga semacam kolam kecil di tengahnya dan itu bukan cuma satu-satunya di pulau itu. Sepertinya ini memiliki arti penting bagi para pembangunnya. Ada kanal di sekitar bangunan itu. Kanal ini menghubungkan 4 kolam dan matahari menerangi masing-masingnya di waktu-waktu berbeda sepanjang tahun. Semuanya direncanakan dengan baik karena kolam-kolam itu bercahaya paling terang selama titik balik matahari musim dingin dan musim panas, serta equinox musim gugur dan musim semi. Air mengalir ke semua kolam dan langsung menuju ke laut. Mungkin ini adalah ritual pemurnian. Sebagian orang ragu tentang penemuan ini dan yakin bahwa semua itu adalah bagian dari benteng dari abad ke-16. Profesor Rodrigues bertekad untuk membuktikan bahwa semua ini jauh lebih tua umurnya. Pasti ada peradaban kuno di sini yang sudah bermigrasi karena gunung berapi yang meletus setiap 50 tahun. Antonieta Costa, mahasiswa postdoktoral di Universitas Porto, Portugal, juga yakin bahwa orang pertama yang datang ke Azores adalah di masa prasejarah. Dia mempelajari batu tegak dengan bukaan kecil, yang adalah kikisan untuk menambang batu itu. Costa percaya ini adalah bagian dari sistem kalender. Dia menyadari bahwa salah satu kikisan di batu itu sejajar dengan arah kardinal timur.
Kikisan yang paling dekat dengan itu lebih kecil daripada yang menghadap arah lain. Jadi itu nggak mungkin cuma kebetulan. Kikisan itu juga sepertinya sejajar dengan titik balik matahari. Dan inilah yang membuat Costa berpikir bahwa batuan ini adalah kalender. Dia juga menduga ukiran yang tersisa di bebatuan pulau itu mirip sekali dengan peta yang ada di batu selama zaman batu di Eropa. Teori menarik lain mengenai Azores mungkin saja ini adalah lokasi Atlantis yang hilang di bawah laut itu. Karena kepulauan Azores berada di tengah lautan, bisa jadi ini tempat yang sempurna. Seorang ahli di abad ke-20 mengutip Plato untuk membuktikan teori ini benar. Filsuf Yunani itu mengatakan Atlantis berada di antara dua benua. Koin dan patung yang ditemukan di Azores saat bangsa Portugis mendarat juga menunjukkan bahwa ada yang sudah lebih dulu berada di sana. Dan di tahun 2013, seorang pelaut menemukan bangunan besar yang mirip seperti piramida di lepas pantai Azores. Kemungkinan besar ini adalah gunung berapi bawah laut, tapi lebih keren kalau menganggapnya bangunan dari Atlantis, kan? Peru juga punya misterinya sendiri. Di tengah-tengah gurun, kamu bisa menemukan tanda-tanda seram yang disebut Nazca Lines. Tanda ini dikenal dengan nama geoglif dan dibuat lebih dari 2000 tahun yang lalu oleh orang-orang dari suku Nazca. Berkat iklim kering dan angin kencang di gurun, sebagian besar Nazca Lines masih bisa kita lihat. Untuk membuatnya, orang-orang Nazca menyingkirkan lapisan atas kerikil yang memperlihatkan tanah di bawahnya. Warna tanah ini berubah dari coklat kemerahan menjadi abu kekuningan. Jadi garis-garis itu selalu tampak berbeda. Kebanyakan geoglif menggambarkan tumbuhan dan hewan. Kamu bisa lihat gambar monyet, paus, burung nasar, burung kolibri, laba-laba, beragam bunga-bungaan, pepohonan, dan tumbuhan lain. Ada juga bentuk geometris seperti segitiga, trapesium, dan spiral. Sejak ditemukan di tahun 1920-an, ilmuwan memberikan penjelasan yang berbeda-beda untuk tanda-tanda itu. Ada yang bilang, dalam budaya Nazca, orang menganggap motif ini sangat penting. Jadi mungkin mereka membuat bentuk-bentuk ini untuk dilihat oleh dewa-dewa di langit. Orang lain percaya ini semacam kalender astronomi dan bentuk-bentuk hewan itu dibuat berdasarkan kelompok bintang. Teori ini terbukti salah, jadi tujuan dibuatnya garis-garis ini masih menjadi misteri. Tempat lain yang meninggalkan banyak pertanyaan adalah Gunung Nemrut di Turki. Di gunung ini ada suatu kompleks monumen berisi kuil dan makam. Kompleks ini dibangun oleh kerajaan Commagene yang berkuasa di sini sekitar abad pertama sebelum Masehi. Ada patung-patung Raja Antiochus, 2 singa, 2 elang, Zeus, Hercules, dan Apollo. Arkeolog menemukan reruntuhan kompleks ini di akhir abad ke-19. Mereka pikir kompleks ini dibangun oleh bangsa Assyria. Kemudian beberapa ilmuwan terkenal pada masanya datang ke tempat ini dan menemukan tulisan dalam bahasa Yunani. Tulisan ini berisi detail tentang patung-patung dan nama-nama anggota penting dalam keluarga kerajaan Commagene. Tampaknya tulisan itu dibuat untuk para pengunjung di masa depan. Ilmuwan menetapkan bahwa patung-patung itu dulunya berukuran penuh. Perubahan suhu, angin kencang, salju, dan sinar matahari membuatnya aus sehingga tidak mampu bertahan dalam kondisi aslinya. Ditambah lagi, kompleks ini berada di zona gempa bumi. Jadi yang bisa kamu lihat sekarang hanyalah kepala-kepala patungnya. Ukurannya besar dan ukirannya sangat rumit untuk patung dari zaman itu. Pertanyaan terbesarnya, bagaimana orang-orang yang hidup ribuan tahun lalu mampu untuk membangun patung sebesar itu di atas gunung? Jelas, mereka mengukir balok-balok batu kapur itu di atas sana, bukan di dataran rendah. Jadi, jangan kemana-mana ya, kami masih mencari tahu soal ini.